Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu dari SMA Negeri 7 Kota Bogor, tahun ajar 2023-2024. Di sini saya akan menjelaskan materi informatika bab 5 tentang jaringan komputer dan internet yang diajar oleh guru saya, Pak Susandi Eskom. Bab 5. Jaringan komputer dan internet. Jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP. IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. IP address sendiri biasanya terdiri atas 32 bit yang dipisah menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian akan terdiri atas 8 bit. Nah, 8 bit ini merupakan bilangan biner yang diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Internet. Perbedaan dengan jaringan lokal, jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas, yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas. Pada awalnya, di tahun 1960-an, internet hanyalah sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Sama seperti jaringan lokal, setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda-beda. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel coaxial, kabel fiber optik, maupun kabel twist pair. Meski demikian, kalian juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Yang pertama, ada konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet service provider. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama, ada dial-up. Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 kbps, maksimum hanya 56 kbps. Yang kedua, ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Yang ketiga, ada LAN atau Local Area Networking. LAN termaksud
koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Yang kedua, kita akan ke konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lainnya. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Yang kedua ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Dan yang terakhir ada akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Komunikasi data dengan ponsel. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Oleh sebab itu, kalian perlu memahami tentang mekanisme komunikasi data yang terjadi pada ponsel. Di lain pihak, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. Yang pertama, jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain seperti berikut. Yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35-171 kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua ada EDGE atau Exchange Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120-384 kbps. Yang ketiga ada 3G, merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Yang keempat ada generasi berikutnya ialah HSPA atau High Speed Packet Access. Dan yang terakhir ada 4G, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G. Selanjutnya, komunikasi data dengan internet. Handphone merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Yang pertama, koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan menggunakan data kabel atau kabel data. Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Yang kedua ada koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45
Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Dan yang terakhir, ada koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth-nya yang minimum. Selanjutnya, proteksi data saat berinteraksi. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya apakah didahului dengan HTTPS dan ada icon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Pada umumnya, cara komunikasi antara klien dan server ialah klien melakukan request ke server. Kemudian, server mengirimkan respon terhadap situs web. Respon yang dimaksud dapat berupa file yang akan ditampilkan di browser yang kalian gunakan. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. Namun, sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses.